seperti inilah ya yang berangkat. Saya Hebat Eni. Saya Tri Fitrianti. Saya Tarisa Isari. Pada video kali ini kami akan membahas siklus asam nitrat. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menguasai fondasi saintifik pada materi siklus asam sitrat. Materi singkat. Siklus asam sitrat juga dikenal sebagai siklus Krebs atau siklus asam trikarboksilat (TCA) yang merupakan serangkaian reaksi metabolus asetil-CoA menjadi CO2 dan atom H yang adalah organisme aerobik, glukosa, dan gula lainnya. Asam lemak dan sebagian besar asam amino akhirnya dioksidasi menjadi CO2 dan H2O melalui siklus asam sitrat dan rantai pernafasan. Sebelum memasuki asam sitrat, kerangka karbon dari gula dan asam lemak didegradasi menjadi gugus asetil dari asetil-CoA. Bentuk di mana siklus menerima sebagian besar input bahan bakarnya. Siklus asam sitrat memerlukan O2 dan tidak berfungsi pada kondisi anaerobik. Bahan atau sampel yang digunakan, materi dan gambar mengenai siklus asam sitrat. Prosedur proyek yaitu 1. Mencari sumber materi mengenai siklus asam sitrat. 2. Kemudian melakukan perekaman mengenai penjelasan materi siklus asam sitrat. Yang ketiga, yaitu melakukan pengeditan hasil rekaman mengenai materi yang telah direkam. Siklus asam sitrat, yang juga dikenal sebagai siklus Krebs atau siklus asam trikarboksilat yaitu TCA, yang merupakan serangkaian reaksi untuk metabolis asetil CoA menjadi karbon dioksida dan atom hidrogen. Dalam organisme aerobik, siklus asam sitrat merupakan jalur amfibolik yang berfungsi dalam proses katabolik dan anabolik. Siklus asam sitrat terdiri dari 8 reaksi yang terjadi di dalam 2 tahap. Tahap pertama yaitu gugus asetil 2 karbon dari asetil CoA memasuki siklus dengan bereaksi dengan senyawa 4 karbon oksaloasetat yaitu OAA yang selanjutnya 2 molekul karbon dioksida dibebaskan. Kedua, oksaloasetat atau OAA diregenerasi sehingga dapat bereaksi dengan asetil CoA lain. Enzim-enzim yang mengkatalisis reaksi-reaksi ini bergabung melalui interaksi non-kovalen. Kompleks multienzim yang memastikan penyaluran yang efisien dari produk setiap relasi ke enzim berikutnya di dalam jalur tersebut. Reaksi siklus asam sitrat adalah sebagai berikut. 1. Pengenalan 2 karbon sebagai asetil-CoA dimulai dengan kondensasi asetil-CoA dengan oksaloasetat untuk membentuk sitrat. 2. Sitrat diisomerisasi untuk membentuk alkohol sekunder yang mudah teroksidasi. 3. Isositrat dioksidasi menjadi alfa-ketoglutarat dan CO2. 4. Alfa-ketoglutarat dioksidasi membentuk molekul kedua masing-masing NADH dan CO2. 5. Pembelahan suksinil CoA digabungkan ke fosforilasi tingkat substrat. 6. Molekul 4 karbon suksinat dioksidasi untuk membentuk fumarat dan FADH2. 7. Fumarat terhidrasi. Fumarat diubah menjadi L-malat dalam reaksi hidrasi stereospesifik reversible yang dikatalisis oleh fumarase. 8. Malat dioksidasi untuk membentuk OAA dan NADH ketiga. Akhirnya, OAA diregenerasi dengan oksidasi L-malat oleh malat dihidrogenase. Kesimpulan. 1. Siklus asam sitrat mengubah asetil-CoA menjadi CO2 dan energi yaitu NADH, FADH2, ATP dalam 2 tahap, yaitu memasukkan asetil-CoA dan regenerasi oksaloasetat. 2. Reaksi utama menghasilkan senyawa seperti sitrat, alfa-ketoglutarat, suksinat, dan malat yang menghasilkan energi. 3. Enzim-enzim dalam siklus bekerja sama secara efisien untuk memastikan aliran produk yang tepat antara setiap reaksi. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.